Oke dulur-dulur, jumpa kembali dengan channel Salut Tunggal, channel yang akan membagikan adat, tradisi, tata cara, dan spiritualitas Nusantara. Ya, saiki anu rek ngomong ketemu karo Mas Era iki ya. Salah satu spiritualis muda yang nanti kita akan berbagi pengalaman ya, tentang dunia perjalanan spiritual, dan itu kemudian nanti teman-teman bisa implementasikan masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman panjenengan. Mas Era, Rahayu. Rahayu Sanusi. Jadi kita bersama dengan Mas Era yang panggilan kerennya yaitu Mas Was Ito. Mas arek iki pengen terus jadi kan pakai gitu. Arek sing konco-konco iki ya termasuk saya. Aku bingung cara menjelaskan atau apa memahami yaitu tema tentang sedulur sejati Mas Era. Dari sedulur sejati sakjane menurut pengalaman sampeyan iki apa sih? Nah, sehingga bisa dilakukan teman-teman. Monggo Mas Era. Sedulur sejati. Untuk mengenal sedulur sejati ini memang kita harus berjalan di ranah kesadaran. Nah, kita mau nggak diproses dalam hidup dengan keadaan yang nggak enak atau enak. Setiap individu kan pernah merasakan selama kita hidup di raga kasar ini, guys. Nah, disitulah kita mau nggak melihat keesaan atau kebesaran yang sang panjenengan itu Gusti. Nah, dan penempaan itu termasuk proses. Iya, untuk pembersihan diri, untuk mengenal sang sejati kita, dia akan memberikan suatu pencerahan melalui hidup, melalui pikiran, melalui batin dengan kesadaran penuh. Iya, kadang akan hidup. Kadang ini, kadang kayak itu malah menginjak laku spiritual, itu malah menjadi proses kehidupannya jadi dihantam. Rata-rata. Karena kita akan dibersihkan dengan proses itu untuk mengenal yang sejati. Jadi ini bagian dari proses dari sedulur sejati. Dan itu pengalaman sampean Pak, titik dulu sejati kembali itu ini. Ya, sehingga menemukan di ranah meyakinkan unjul ternyata sulit. Dari ranah keadaan yang menimbulkan suatu ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan. Dan di situ timbul di pikiran, secara pikiran saya sudah berusaha, secara kekuatan tenaga raga sudah berusaha, tapi tidak menemukan apapun. Akhirnya diseleh, dipasrahno, marang Gustine. Lan yakin malang robone urip niki. Kula urip pasti ana sing nguripi, ana sumbere. Justru itu tahap-tahapan dulu awal mula. Akhirnya tercerahkan, kita punya kesadaran akan hidup. Oh, ternyata ini koyok ngono itu prosesnya supaya mengenal pribadi kita, pola pikir kita, sang pencipta kita. Kesadaran. Nah, butuh lihat-lihat laku spiritual itu sih ya. Itu sampai pada diri. Ada. Nah, caranya nggih awake dhewe rutinitas wajib. Apa itu? Ya menawi sesuai keyakinan masing-masing. Nah, sing sholat ya mau sholat ke gereja, mau ke gereja. Cuma saran saya diluangkan waktu pada malam hari, dikhususkan karena spiritnya. Wah, itu kita sadar bahwa kita hidup ini ada yang menghidupi atas sumbernya. Artinya ada perwujudan sakit nggih, meditasi sakit, melakukan semedi nggih bisa, melakukan zikir nafas bisa. Banyak kategorinya untuk mengenal pribadi kita, sang pencipta kita. Nah, gitu. Mau disebutnya nafas. Oke. Tapi kan ada nafas. Ada. Gitu ya? Ya, ada nafas. Iya, karena itu nafas.
yang seperti apa? Atau dari tata caranya atau gimana? Tata cara untuk mencapai diri. Oh, simpel mas. Coba sebelum kita masuk ke tatanan olah nafas atau tata cara nafas ini, kita rasakan dulu pikiran kita gimana keadaannya, raga kita gimana keadaannya, batin kita posisinya gimana, tenang atau tidak tenang. Bisa dibuktikan. Anda tarik nafas yang dalam, buang perlahan-lahan setinggi mungkin, semampu mungkin 3 kali. Di waktu ketiga, pas waktu buang, tahan dulu sekuat mungkin. Artinya betul. Ya, ya, 1 kali. Setelah itu kita bernapas biasa saja seperti ini. Tarik, buang, tarik, buang. Selama 10 kali, tahan sekuat mungkin. Coba Anda rasakan perbedaan. Itu pasti. Pasti. Ada tekanan. Pasti ada energi yang keluar masuk. Dan di situ juga kita membuang energi yang negatif dari tubuh. Di samping itu, dalam proses pemanfaatannya itu netralisir atau meruqyah diri dan lain-lain, bahasanya kurang lebihnya untuk membersihkan dari energi aura negatif. Tuh, pertama seperti itu. Kita masuk lagi ke tatanan yang lebih lagi. Cari posisi serileks mungkin. Umpama sila atau duduk, serileks mungkin. Usahakan punggung kita tegak dan tatapan muka tegak. Kita cuma butuh bernapas seperti bernapas biasa, nggak usah kita atur, enggak. Cuma kita wajib melihat napas kita keluar masuk ini. Kalau dengan mata melek nggak iso, ya dipejamkan aja. Dan nikmati karena napas ini murni Gusti Pangeran atau Gusti. Menyadari, mengamati dan menikmati. Mengamati, itu teknik yang kedua. Jadi pikirin gawe gitu. Ya, berusaha tegak. Biar apa? Energi di cakra kita itu lancar. Ya. Nanti ada reaksi di area belakang ini dari organ belakang tulang ekor naik ke atas. Ada hawa atau energi yang memang menaik dan bisa dirasakan. Nah, di saat puncak di kepala atau di ubun-ubun ini terasa ada hangat atau ada rasa yang memang lega, tenang, rileks, atau ada rasa kayak gering. Nah, itulah yang dinamakan kundalini kita aktif. Ya, kondisi kundalini yang sering disampaikan teman-teman spiritual teknik dasarnya. Kalau untuknya lebih lagi, monggo ke depannya nanti kita sharing lagi atau ada pelatihan bersama, bahasanya seperti itu, Mas. Nah, di sini ini kita bisa masuk yang lebih dalam lagi, meditasi kasih atau welas asih. Di situ nanti kita akan memahami tentang kesejatian dan konsep-konsep yang disampaikan beberapa sesepuh-sesepuh kita atau guru-guru kita. Akhirnya kita akan memahami dengan cara metode yang simple, mudah, dan nggak butuh waktu yang terlalu lama. Ya. Dan kita siap konsekuensinya ke depan, ngimbangi hidup dengan benar, positif di hati dan pikiran. Dan di sini ada kepekaan panca indera kita, ketajaman panca indera untuk mengetahui sesuatu hal yang mungkin sebelumnya nggak tahu. Kurang lebih itu. Sebelumnya belum menyadari. Iya. Nah, nanti beberapa dari sebagian yang digolongkan atau tergolong indera keenam itu akan aktif, tajam dan peka. Itu benar semua orang. Semua orang, semua agama. Kadang yang ada bahwa Bisa karena situ. Kalau dia mau melatih, kalau dia mau mengembangkan dengan tata cara tertentu, memang indera keenam itu bisa aktif. Apalagi dia mau mengimbangi dengan suatu kebersihan raga, puasa, dan lain-lainnya. Tata cara-cara lain yang untuk intinya untuk mensucikan raga.
Ya, sebagai muslim mungkin wudhu, mandi besar. Nah, kalau di Jawa panyucenan dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi sebelum melakukan aktivitas Dulu, nggih, jadi membersihkan, diusahakan mandi dulu. iya, itu tidak akan lepas dari itu. Wajib. Kita berhadapan dengan siapa? Iya, yang maha Masih sang pencipta kita. Iya. Kalau kita ketemu orang biasa, orang tinggi atau pejabat, belum ganteng, belum rapi. Masa kalau ketemu Gusti ini nggak belum luwe rapi atau luwe mewah. Yang di situ nanti kita akan menanggalkan ego, harga diri yang selama ini yang sering membuat kita jatuh atau hancur. Nah, di sini akan timbul, akan istilahnya itu akan berkurang. Karena kesadaran ini akan selalu memberikan pengetahuan, pencerahan di pikiran. Akhirnya ngerti ya, apa yang kita lakukan sebelumnya. Ya. Tergantung rutinitas orang, setiap individu ini rutin atau enggak. Coba aja 1 minggu rutin, bedakan, rasakan hasilnya nanti. Sehingga mencapai titik dulu dan tidak benar. Ya, kenal dulu. Jadi selain dia tetap layak ini ibadah tetap. Iya. Tapi lihat yang paling khusus ya. Khusus. Jadi di pertengahan malam, iya, upayakan luangkan waktu untuk pembersihan diri atau penyucian diri dengan cara wudhu, mandi besar atau panyucian monggo. Sesuai keyakinan masing-masing. Iya. Apapun. Iya, yang penting nggak melanggar akidahnya. Iya. Nah, ini biasanya ini Mas, di project mereka rahasia sih. Lebih khususnya biasanya teman-teman Jawa, orang Jawa. Oke. Itu tekniknya gimana? Ada mantra itu atau ada niatan yang diucapkan? Ya pasti kalau niatan atau mantra itu ada, Mas. Intinya kita bertujuan kita menghadap sang pencipta kita, sang pencipta atau Gusti Pangeran kita. Ya, umpama kalau kita sadar punya pelanggaran atau dosa, nggih njaluk sepuro dhisik, tak gorong mlebu tatatan sing bersih. Karena itu urusannya selain rogo, jiwa, lan ruh, pikiran dan batin. Masuk ranah batin ini tidak semua orang mampu, karena di dalam pikiran kita sangat liar banget. Liar, yang perlu kita tundukkan di frekuensi paling terendah. Akhirnya tidak bisa dilakukan ya, kayak amalan, hanya kita bisa mengendalikan. Nah itu. Sang sejati inilah yang akan membimbing kita untuk mengendalikan ibaratnya orang rambu-rambu nih atau reme. Nah, pencerahan akan terjadi 1x24 jam setiap hari. Yang kita olah itu supaya kita peka dan tajam. Apa yang kita dapat atau kita diperingatkan itu kadang kita kan sebagai manusia yang bukan ranah spiritual atau ranah spirit, ini secara raga kan sulit menerima. Contohnya, kita akan diberikan suatu petunjuk atau suatu hidayah. Kalau secara umum, ini kan orang pilihan. Orang pilihan, orang khusus. Kita masuk ke ranah situ dengan memperbaiki diri lebih baik. Jadi nanti pemahaman tentang napas mungkin kita ke depan bisa membahasnya lagi, Kang. Siap. Kalau tidak dasarnya sudah. Jadi kita dapat ilmu menarik ini. Jadi yang pertama ya kita ibadah khusus ini. Ya, keyakinan nomor satu. Cuman ada satu teknik atau satu cara luangkan waktu di momen yang sangat khusus. Iya. Salah satu tekniknya yaitu mau awalnya tetap mandi. Untuk bersuci. Dan kemudian ambil posisi yang serileks mungkin. Dan usahakan tempat ini bersih. Usahakan bersih atau suci lah. Semampunya, sebisanya.
lokasi itu kalau bisa dibersihkan sebersih mungkin. Kalau kita mau dapat dampak yang lebih positif dan ada reaksi, tolong dibersihkan yang rapi atau bersih. Iya, iya. Kemudian masuk ke nafas. Masuk olah napas. Nafas. Sebelum masuk olah napas, kita rasakan dulu pikiran kita ini gimana rasanya. Lalu mencapai tahap kesadaran. Dan perumpamaannya gini mas, sebelum kita masuk ke olah napas, mungkin pikiran kita tegang, banyak beban, permasalahan hidup, stres, atau boleh kesel, dilema. dilema. Kita rasakan setelah kita mau olah napas, apa yang kita rasakan? Pasti lebih baik, lebih rileks dan lebih ada kelegaan. Pasti itu ada Pasti. itu ya. Iya. Nah, sehingga hilir itu bisa di kartu atau sinkron, ya. Terkoneksi kita nanti. Iya. Nah, turun mas Oke, kami sarankan. Biasa teman-teman. Saya ucapkan terima kasih mas Era. Oke, sama-sama. Nanti kita bisa sharing kembali. Oke, matur nuwun, Rayu.